السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah kaum muslimin, ikhwan dan ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan bikum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat pada hari ini. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat ini. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, firman Allah yang ana bacakan tadi, yang terakhir, yang ketiga, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Di sini ada poin yang sangat penting kita perhatikan. Ada sebuah akibat, ada sebuah balasan, tetapi itu ada syaratnya. Kita tentu merasakan hal ini. Ketika kita sehari-hari merasakan apa? Merasakan sulit sekali untuk istiqomah, sulit sekali bisa khusyuk di dalam salat kita, sulit sekali untuk bisa bangun malam, sulit sekali untuk berbuat baik terus-menerus, untuk bermuamalah dengan sebaik-baiknya dengan keluarga kita, ibu kita, dan teman-teman kita. Kita rasakan masih setiap hari itu tetap aja ada kesalahan yang harus kita perbaiki. Kita perlu perhatikan. Kita alhamdulillah kalau kita masih merasakan lawamah istilahnya. Nafsun lawamah. Hati yang selalu mencela dirinya. Dia mencela, merasa dirinya bersalah. Dia menemukan kesalahan. Ini paling tidak kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini. Karena paling tidak ini adalah hati yang sangat lemah imannya. Tapi imannya masih ada, kita bersyukur dengan itu. Ketimbang ada orang yang selalu berbuat kesalahan tapi hatinya sudah mati. Dia merasa kesalahan itu sudah menjadi kebiasaan. Dia biasa meninggalkan sholat. Sudah tidak mencela hatinya lagi, mencela dirinya lagi, tidak merasa berbuat kesalahan. Dia selalu merasa biasa saja kalau tidak baca Quran, kalau menzolimi orang. Orang maling 1.000, besoknya dia akan terbiasa 5.000, selanjutnya 10.000, dan terbiasa akan mencuri 1 juta dan naik lagi 1 miliar. Ketika dia mencuri 1 juta, dia hatinya sudah mati. Dia sudah hatinya mati. Dia perlu untuk menghidupkan hatinya lagi. Nah, apakah hati kita termasuk hati nafsul lawamah paling tidak? Hati yang selalu mencela dirinya ketika berbuat kesalahan. Sudah sangat syukur kita kalau hati kita sudah sampai nafsun mutmainnah. Hati yang sangat kecil sekali berbuat dosanya sehingga selalu tenang hidupnya. Selalu merasakan ketenteraman, selalu merasakan kebahagiaan. Tetapi ketika kita alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah, tapi masih ada saja dosa-dosa itu yang kita laksanakan,
Lalu kita cela diri kita, ya Allah masih ada saja. Kita mau tidur misalnya, kita teringat dosa hari ini. Hari ini mungkin kita tidak membalas salam teman. Atau hari ini kita mengejek teman. Atau hari ini kita janji kita tidak tepati. Kita maunya bayar hutang tetapi tidak menepati janji kita. Nah, ketika kita hati ini merasa kita cela, ini namanya nafsun lawwamah. Hati yang selalu mencela dirinya. Sadar dia berbuat kesalahan. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalau antum di derajat seperti ini, sering mencela diri ini, sering merasakan kesalahan ini, apa solusinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kepada Allah. Baru balasannya yuslih lakum a'malakum. Kita berbuat kesalahan hari ini, yuslih lakum a'malakum. Kalau kita sudah berusaha bertakwa, Allah akan memperbaiki. Soalnya kalau kita mengandalkan diri kita alias percaya diri, pede, tentu kita tidak akan kuasa. Siqah bin nafs tidak benar dalam Islam. Harus kita siqah billah. Harus kita percaya kepada Allah Azza wa Jalla, baru kita akan mendapatkan yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini menunjukkan memang kita berbuat salah, tapi Allah akan mengampuninya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini menguatkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah hakikat kesuksesan. Kalau dari kecil kita membanggakan kesuksesan, ingin punya kendaraan, ingin punya rumah sendiri, ingin punya kontrakan yang bisa menghasilkan uang, ingin punya penghasilan yang bisa kita buat santai-santai, kita anggap itu adalah sebuah kesuksesan. Itu adalah kesuksesan yang sangat fana, yang sangat tidak bisa kita jamin. Kesuksesan yang sejati adalah kesuksesan kita ketika kita menginjakkan kaki kita di surga nanti. Nah, ini sebagai mukadimah kita pada hari ini. Ayat ini sangat sering kita sebutkan, sangat sering bahkan di setiap khutbah, di setiap muhadarah hampir disebutkan ya, ayat yang menyebutkan tentang kalau mau diperbaiki amalnya harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk takwa itu adalah sekarang kita mau menuntut ilmu. Karena takwa itu saking luasnya, kita tentu tidak akan tahu apa sih yang diperintahkan Allah, apa yang dicintai Allah, apa yang dibenci Allah. Semua itu akan kita ketahui kalau kita menuntut ilmu syar'i. Kalau kita memuzaqarah, memurajaah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita langsung masuk ke kitab akidah insyaallah taala. Kita sudah masuk ke ayat kursi. Dan kita jelaskan kemarin kenapa Syekh menjelaskan ayat ini langsung setelah beliau menjelaskan bab pertama, yaitu bab iman kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu menjelaskan iman kepada Allah Azza wa Jalla itu tidak terpenuhi kalau tidak mengimani yang tiga, yaitu uluhiyah, rububiyah, dan asma dan sifatnya. Lalu beliau menjelaskan lebih detail lagi. Mana sih asma dan sifat itu yang harus kita imani, wahai ya Allah, ya Rabb, mana? Lalu beliau menyebutkan, Syekh, ini adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang harus kita imani. Yang pertama Allah. Kita harus mengimani nama Allah adalah Allah. Yaitu semua nama dan sifat Allah itu kembali lagi ke lafaz Allah. Kata ulama, nama Allah ini yang paling agung. Yang paling agung. Makanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Azim, semuanya nama Allah. Tetapi semuanya bisa dikembalikan ke lafaz Allah. Nama Allah teragung adalah Allah. Lafaz Allah. Dan kita sudah lewati kemarin murojaah bahwa makna la ilaha illallah itu harusnya kita memaknai dengan la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Atau dengan
kata lain kita bilang hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak disembah. Nah, kita lanjutkan surat Al-Kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Pada tema kali ini kita akan membahas duhai indahnya nama-namamu wahai Allah, wahai ya Rabb. Di antara yang kita sebutkan adalah kemarin Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Lalu kemudian qadarullah waktu kita habis dan kita akan melanjutkan sekarang pada Al-Qayyum. Al-Qayyum. Kemarin Al-Hayyu sudah, Al-Qayyum belum kita jelaskan. Nah, berkata Allah Azza wa Jalla Al-Qayyum. Tentunya ini adalah sifat dan nama yang Allah sebutkan sendiri. Al-Hayyu, Allah sifatnya, namanya Al-Hayyu, sifatnya Al-Hayatu. Namanya apa? Al-Hayyu, sifatnya Al-Hayatu. Afwan, kita perlu tulis sedikit. Ini untuk membedakan nama dan sifat. Ini di samping kita tulis nama dan di sampingnya kita tulis sifat. Ini ada. Nah, nama yang pertama Allah. Dari nama ini kita harus memahami kaidah semua nama pasti mengandung apa? Semua nama pasti sifat. Artinya apa? Nama Allah yang 99 yang kita hafalkan itu pasti ada sifat di dalam nama-nama tersebut. Ini kaidah penting di dalam tauhid asma dan sifat. Jadi ketika kita mengatakan nama Tuhan kita apa? Allah. Berarti ada sifat apa di sini? Ada sifat apa? Dari kata Allah? Bukan. Al-uluhiyah. Dari kata Allah, sifatnya al-uluhiyah. Namanya Allah. Jangan bilang Allah nama, sifatnya juga Allah. Salah. Nama Allah, sifatnya apa? Al-uluhiyah. Dari nama Allah, kalau al-uluhiyah ini kita terjemahkan apa? Ketuhanan. Sifat ketuhanan. Allah yang berhak menjadi Tuhan. Allah yang berhak menjadi Tuhan. Baik, dari si kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, apa sifatnya? Tidak ada di ayat kursi, tapi ini di basmalah perlu kita jelaskan juga. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Apa sifatnya? Sifatnya namanya Ar-Rahmah. Tidak jauh dari kata itu. Ar-Rahmah. Dia penyayang. Allah penyayang. Sifatnya sayang. Nah, kalau bahasa Indonesia itu sifatnya itu sebuah sifat, ini menjadi sebuah masdar atau dikata bendakan gitu. Dikata bendakan. Ar-Rahman Ar-Rahim yaitu rahmat. Kalau kita bilang dia punya sifat rahmat. Orang yang punya sifat rahmat namanya si Rahman dan si Rahim. Nah, dia sifatnya tapi rahmat. Rahmatan lil alamin. Makanya kita bilang Ar-Rahman. Ini sifatnya. Baik, nama yang ketiga yang ada di ayat kursi ini Al-Hayyu. Al-Hayyu ini nama. Sifat yang terkandung dalam nama ini apa?
tidak jauh dari namanya, tetapi perlu dijadikan masdar kalau nahunya Pak Rosyidi. Insyaallah ingat. Masdar dari al-hayyu apa? Kalau fi'ilnya hayya, yahya, masdarnya al-hayatu. Al-hayatu. Nah, al-hayatu dunya. Al-hayatu kalau diterjemahkan berarti kehidupan. Allah sifatnya apa? Punya kehidupan. Jangan bilang nama Allah Al-Hayyu. Sifatnya Al-Hayyu juga salah. Nama Allah Al-Hayyu yang maha hidup, sifatnya yang mempunyai kehidupan. Yang punya kehidupan. Baik. Afwan, ke Umi ya, ke Umi. Ajak adik ke Umi, Pak. Ajak adik ke Umi. Nah, sekarang yang keempat, Al-Qayyum. Al-Qayyum ini sifat. Artinya berdiri sendiri, tidak butuh bantuan orang lain. Apa nama sifatnya? Ini namanya sifatnya apa? Al-Qayyum. Al-Qayyumiyah. Al-Qayyumiyah. Ahlan. Fadal. Kita mengulangi. Ini nama, ini sifat. Jangan sampai kita salah dalam menyebutnya. Sebutkan sifat-sifat Allah. Sifatnya Allah, Rahman, Rahim. Salah besar. Sebutkan nama-nama Allah baru Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ini nama-nama. Lalu sifatnya yang mana? Sifatnya kalau Allah berarti sifat uluhiyah. Kalau Rahman dan Rahim sifatnya Rahman. Kalau Al-Hayyu sifatnya Al-Hayatu. Hayat, punya kehidupan. Al-Qayyum berdiri sendiri, sifatnya Al-Qayyumiyah. Ini pakai masdar. Yaitu yang mempunyai sifat berdiri sendiri. Yang mempunyai sifat berdiri sendiri. Nah, jelas insyaallah beda antara asma dan sifat. Bismillah. Nah, berkata Syekh rahimahullah, wa qawluhu al-qayyum, wazannya fai'ul. Ini dari segi sharaf beliau menjelaskan. Dan artinya qayyum itu qaimun binafsihi, qaim ala ghairihi, la qaim ala ghairihi. Dia berdiri sendiri, tidak membutuhkan orang lain. Ini makna dari kata al-qayyum. Berdiri sendiri, tidak butuh lain. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Jadi Allah di sini menjelaskan bahwa dia itu berdiri sendiri. Semuanya dilakukan sendiri. Tidak butuh dan tidak punya hajat kepada bantuan orang lain. Apapun yang mau dia kerjakan. Pada dasarnya semua alam ini bisa dia kelola sendiri. Tanpa membutuhkan malaikat, tanpa membutuhkan penjaga neraka, penjaga jannah, penjaga semuanya. Sebenarnya tidak membutuhkan semua itu. Tetapi Allah Azza wa Jalla Al-Ghaniyyu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Hajj, Al-Ghaniyyul Hamid. Ini diantara muradifnya. Persamaan katanya. Di antara kata Al-Qayyum, berdiri sendiri, itu artinya Al-Ghani. Yaitu apa arti Al-Ghani? Yang maha kaya. Dan kaya di dalam bahasa Arab itu, orang dinamakan kaya kalau sudah tidak punya
kebutuhan pada orang lain. Kalau sudah tidak punya kebutuhan dengan apapun baru dinamakan si ghani. Makanya Allah benci kepada orang ghani, orang yang tidak butuh kepada Allah, orang yang seolah-olah bisa kerjain sendiri, nggak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini seolah-olah dia ghani, tidak butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh, al-ghani ini juga artinya berdiri sendiri, tidak butuh dengan orang lain. Dia berdiri sendiri, apa istilahnya, terbebas dari semua orang, dan orang lain butuh kepada dia. Ini tambahan. Bukan hanya tidak butuh orang lain, tetapi ini nggak butuh orang, nggak butuh selain dia, tapi selain dia butuh semua kepada dia. Ini namanya apa? Al-Qayyum dan Al-Ghani. Al-Qayyum dan Al-Ghani. Cuma Allah yang punya sifat ini. Manusia ada yang ghani? Istilahnya kaya? Kita bilang ada. Sama seperti pembahasan yang dulu, kita bilang manusia ada yang dibilang pencipta? Ada. Ada yang dibilang pembuat? Ada yang dibilang hidup? Ada. Tetapi semuanya berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Hidupnya Allah, sifat Allah yang Al-Ghani ini, kayanya Allah berbeda dengan kayanya makhluk. Kaya menurut makhluk karena dia lebih banyak sedikit dari yang lain. Tetapi tetap saja dia butuh sama orang lain. Sekaya-kayanya orang tidak akan bisa yastagni, terbebas dari orang lain. Bagaimanapun dia banyak uangnya, pasti dia akan butuh membantu. Butuh, terkadang dia sangat kaya tetapi ternyata dia lumpuh misalnya. Dia sangat hajat kepada orang lain. Nah, lalu kita pindah ke sifat berikutnya. Ini yang sifat keberapa? Yang pertama Allah, nama dan sifatnya. Allahu la ilaha illa huwa. Ini penjelasan dari kata Allah itu adalah la ilaha illa huwa. Kita sebutkan namanya Allah, sifatnya la ilaha illa huwa. Dia cuma yang disembah. Ini disebut dengan uluhiyah. Makanya jangan bilang uluhiyah itu nama Allah. Itu sifat. Itu sifat. Sekali lagi ini ana lebih tekankan lagi karena banyak masih orang yang bingung. Kalau disebutkan nama, ngerti nama. Tetapi mana contoh sifat-sifatnya? Yang disebutkan malah nama-namanya. Apalagi yang tidak belajar bahasa Arab. Yang belajar bahasa Arab saja masih jarang yang mengetahui perbedaan nama dengan sifat Allah ini. Sifat Allah ini. Nah, dan ini faedah ini ana menemukannya setelah lama belajar. Lama sekali ana belum terpikirkan membedakan antara nama dengan sifat ini. Tetapi ketika ditanya langsung sama Ustadz Abdul Hakim baru mikir di situ. Ente gitu. Ditunjuk. Namanya Allah, apa sifatnya? Mikir sedikit. Untung bisa bahasa Arab. Allah berarti apa masdarnya? Uluhiyah. Itu nebak-nebak. Baru dibetulkan. Padahal itu nebak-nebak. Selamat. Malu sekali kalau nggak bisa jawab di hadapan. Biasanya langsung dibully. Langsung dibully. Ente makanya belajar gitu kan terus. Nah, makanya langsung besar ininya, langsung tersirat gitu di pemahamannya. Nah, lalu Allah Azza wa Jalla setelah mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum, selanjutnya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini seolah-olah menjadi lawan kata dari kata Al-Hayyu. Orang hidup, kita sudah biasa melihat orang hidup. Tetapi kebanyakan orang yang kita lihat hidup
butuh mati suri, butuh mati setengah alias tidur. Walaupun bagaimanapun dia hidupnya, dia hidup kalau tidak tidur pasti akan sakit atau bisa-bisa meninggal kalau orang tidak bisa tidur. Tetapi Allah menjelaskan di sini supaya benar-benar kita bisa membedakan antara hidup makhluk dengan hidup Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan la ta'khudhuhu sinah. Allah tidak akan dijangkiti namanya sinah. Sinah itu artinya nu'as. Artinya ngantuk. Afan Ustadz, ana sekarang sinah gitu kan, sedang ngantuk, atau nu'as, saya kena nu'as, atau ngantuk. Tapi Allah Azza wa Jalla, subhanallah, maha suci Allah, Allah tidak akan dijangkiti namanya sinah. Dan yang namanya Tuhan, baru namanya Tuhan kalau tidak punya sifat ngantuk. Baru ini namanya sifat sempurna. Tetapi kalau makhluk baru sempurna kalau punya ngantuk. Kebalikannya. Jangan sampai kita mau pengen tidak ngantuk. Berarti kita sudah siap sakit dan meninggal. Justru manusia bisa sempurna karena dia punya sifat ngantuk. Tapi Allah Azza wa Jalla yang dia bilang sendiri, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap waktu dia ada urusannya. Setiap detik dia punya urusan. Allah Azza wa Jalla kalau tidur 1 detik saja, alam ini tidak akan jalan. Langsung bisa langsung rubuh semuanya. Kalau tanpa pengawasan Allah sedetik. Itu sedetik. Oleh sebab itu sangat keji orang-orang yang mengatakan Allah Azza wa Jalla, orang Yahudi mengatakan menciptakan langit dan bumi ini 6 hari, lalu pada hari ke-7-nya istirahat. La haula wala quwwata illa billah. Ini sangat mengiaskan antara sifat makhluk dengan sifat Allah Jalla Jalaluh. Allah tidak akan capek. Dia bilang kun fayakun. Ya Ustaz, bilang kun fayakun kok sampai 6 hari. Nah, ini masalah ini. Kok bisa? Kun fayakun kan cukup langsung jadi. Kenapa kok sampai 6 hari? Khalaqa sab'a samawatin fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam. Kenapa harus 6 hari? Kita mengatakan ini diantara hikmah Allah. Hikmah Allah mengajarkan kepada makhluk supaya kalau mau sesuatu itu butuh proses. Bisa saja Allah Azza wa Jalla langsung menjadikan, banyak contohnya, bukan tidak ada kan. Allah langsung mengatakan kun fayakun. Isa diciptakan langsung ada tanpa ada bapa. Yang kuda yang sapi yang dibuat dari patung, kun fayakun, langsung ada ruhnya tanpa ada proses diperanakin dulu dan selanjutnya. Itu banyak contohnya kun fayakun. Tetapi di sini Allah ingin mengajarkan kita, ini diantara perkataan ulama, karena ada orang yang mengatakan kun fayakunnya Allah itu juga butuh waktu. Selalu berkaitan dengan waktu. Jadi Allah itu dia mengatakan Allah itu menyerahkan urusan dunia ini sekarang kepada manusia. Dalilnya Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah bersabda kepada para malaikat, berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah di sini berarti semua urusan dunia sudah diserahkan kepada manusia. Ini kembali lagi ke mazhab sesat yang kita sebutkan kemarin sejarah, yaitu Qadariyah. Semua apapun yang kita harapkan tergantung kita. Mau kaya ya kerja, mau punya rizki ya
selalu berusaha, mau apa ini dan selalu harus berusaha. Seolah-olah Allah nggak punya tangan di segala hal. Dan ini erat kaitannya dengan orang-orang barat. Semua sudah Allah tumpahkan kepada manusia. Allah sudah menciptakan, tinggal santai-santai. Ya, tinggal melihat saja. Allah tidak punya urusan di dalam kehidupan kita. Tergantung kitanya saja. Sebaliknya itu namanya apa? Jabariyah. Yaitu orang yang merasa terpaksa, orang yang dipaksa, seperti wayang. Nah, ini yang menjadikan kita harus terus belajar. Karena di Indonesia pada umumnya banyak sekali akidah-akidah yang sesat dan orang tidak merasa. Dan seolah-olah itu menjadi familiar dalam ucapan-ucapan orang tua. Tetapi kita tidak merasa. Seperti semua agama sama, semua agama mengajarkan kebaikan, semua pasti punya surga, tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan. Ini sebuah kata-kata yang kita tidak pernah pikirkan ini berkaitan dengan akidah. Ternyata kalau kita sudah belajar, Masya Allah, ini adalah kekufuran. Sebuah kekufuran. Membantah Al-Quran secara zahir. Al-Quran mengatakan cuma Islam yang sahih, tapi kita mengatakan semua agama sahih. La haula wala quwata illa billahi. Na'am, nas'alullah as-salamah. Bukan hanya ngantuk, tetapi juga wala naum, apalagi sampai tidur. Ngantuk saja tidak. Kalau kita pakai mobil di tol, kita ngantuk 1 detik aja itu udah bahaya banget. Karena semuanya sedang berjalan cepat. Begitu juga bumi ini. Kalau Allah ngantuk sedetik itu langsung tabrakan semua ini. Seperti kita di tol lah ini. Walillahil masalul a'la. Allah mempunyai permisalan yang lebih tinggi. Contohnya kita saja. Cuma 100 gitu. Anda saja yang selalu sadar 100 tuh udah hati-hati banget gitu kan. Apalagi yang sampai ngantuk. Larinya Pajero misalnya 150 dan itu sedetik, jangan sampai 2 detik dia ngantuk gitu, sedikit aja setirnya itu pasti akan melenceng dan tabrakan dan fatal akibatnya. Itu kita, apalagi Allah Azza wa Jalla ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Syekh mengatakan tidur itu ma'ruf katanya. Apa arti tidur? Tidur itu suatu perkataan yang tidak perlu tarif, tidak perlu definisi. Sama seperti cinta. Coba antum, anak tanya, Pak Adam, apa sih definisi cinta itu? Cinta itu rasa yang ada di dalam manusia ketika menyukai seseorang. Sebuah rasa. Masih ada pertanyaan. Semakin tidak jelas kalau didefinisikan. Apa arti cinta? Ini cinta adalah yang tidak bisa diungkapkan. Semakin kita ingin definisikan, semakin nggak jelas. Ini kata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Raudatul Muhibbin, taman-taman orang yang bercinta, orang yang mencintai. Cinta itu tidak perlu didefinisikan. Sama seperti tidur. Tidur sudah ma'ruf, tidak perlu definisi. Nah, Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Ini dalilnya juga ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanam wa la yanbaghi an yanam." Allah menafikan tidak tidur dan tidak sepatutnya tidur. Dan menjadi sifat mustahil bagi Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat tidur. Wala yanbaghi an yanam. Ini kaidah syar'inya lah yang bagi an yanam. Kalau kita bilang ada sifat-sifat mustahil, ini menjadi kata-kata yang lebih dekat kepada bid'ahnya. Ada sifat-sifat wajib, sifat-sifat jaiz, ada sifat-sifat mustahil. Sifat wajib bagi Allah 20. Sifat mustahil 20, karena wajib lawannya mustahil. Sifat jaiz seperti apa? Berbicara, Allah boleh berbicara, boleh tidak.
Allah boleh berbuat, boleh tidak. Ini namanya sifat jaiz menurut mereka. Pada dasarnya kita memakai istilah-istilah syar'i yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita bilang Allah la yanbaghi an yanam, tidak sepatutnya untuk tidur. Tetapi bukan berarti kita bilang mustahil itu langsung bid'ah. Tidak. Ini diantara kalimat-kalimat yang masih mengandung makna umum gitu. Kalau dimaksudkan kebid'ahan bisa bermakna bid'ah. Bisa bermakna bid'ah. Kita tidak menjadikan sebuah istilah. Ini sekedar untuk lebih memahami dalam menjelaskan, dalam mensyarah. Allah Azza wa Jalla la yanbaghi an yanam, tidak sepatutnya tidur. Kalau tidur sudah terjadilah hari kiamat. Sudah terjadilah hari kiamat. Lalu ada yang mengatakan misalnya, kenapa ente tidak bilang Allah kan bisa berbuat masya'a, semua sesuai kehendak dia. Boleh nggak Allah itu mati? Bisa nggak Allah membunuh dirinya? Kan Allah bisa mampu berbuat segalanya. Lalu Allah membunuh dirinya, atau Allah membuat dirinya ngantuk. Kalau kita bilang nggak bisa, berarti ente menafikan Allah bisa segala sesuatu. Kalau bilang bisa, lebih parah lagi. Kita jelas-jelas membantah Al-Quran dan Sunnah. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Kita mengatakan Allah Azza wa Jalla mampu berbuat segala sesuatu. Yang pertama, ini bantahan pertama. Kita sepakat Allah mampu berbuat segala sesuatu. Yang kedua, Allah juga sudah menaruh sunnah-sunnahnya. Allah sudah menaruh aturan-aturan. Yang aturan ini sudah berjalan dan tidak Allah langgar. Seperti perkataan antum ini. Ya, Allah sudah menaruh, Allah bisa segalanya, Allah sudah menaruh peraturannya, Allah tidak mati, tidak tidur. Yang ketiga yang paling parah, ini sebenarnya ente tujuannya apa? Mengatakan seperti ini. Yang seperti ini ada faedah keimanannya tidak? Yang pertama, ini bisa menambahkan, antum bisa jadi rajin sholat enggak? Antum bisa jadi semangat puasa enggak kalau tahu Allah itu mampu ini dan tidak mampu itu? Ini antum sudah terkena syubhat para ahli filsafat. Kerjaannya cuma menaruh syubhat-syubhat saja. Cuma bikin ragu orang. Cuma bikin orang nggak yakin dengan agamanya. Kerjaannya ini seperti ini ya, begini. Mereka diskusi di kampus seperti ini. Coba, Allah mampu segalanya? Iya. Mampu nggak Allah tidur? Kita jelas-jelas bilang, kita tidak butuh jawab ini. Kita tidak butuh jawabannya. Dan anjuran Allah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau ketemu lagwi, perkataan yang tidak jelas dan meragukan atau berisi kebatilan, kita disuruh marru kirama. Assalamualaikum. Nah, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Nah, tidak ada faedahnya sama sekali. Selanjutnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznih. Perkataan Allah Azza wa Jalla, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, ini khulasahnya apa? Kepunyaan Allah di langit dan di bumi. Apa nama yang cocok untuk makna ini? Sifatnya mempunyai langit dan bumi. Apa nama yang cocok? Al-Jabbar tidak. Ar-Rahman Ar-Rahim. Pilih dari yang 99. Apa kira-kira? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nama yang cocok adalah Al-Malik, yang mempunyai segala sesuatu. Al-Mal. Ini
penjelasan dari nama Allah Azza wa Jalla Al-Malik. Allah Azza wa Jalla Al-Malik. Panjang namanya. Karena ada beda antara Al-Malik dengan Al-Malik. Al-Malik. Nah, Al-Malik jelas orang bermakna yang memiliki. Kalau Al-Malik artinya tanpa panjang mimnya, apa arti Al-Maliku? Ini artinya raja. Ini artinya yang menguasai, yang memiliki. Yang memiliki. Oleh sebab itu bisa kita bilang Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Allah yang memiliki alam semesta ini. Kalau kita bilang Maliki Yaumiddin, kalau kita bilang Maliki Yaumiddin tanpa mad, ini artinya Allah Raja hari kiamat. Maknanya tidak bertentangan. Jelas maknanya dan sempurna dan tidak bertentangan. Ini makanya dibolehkan kita baca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, tapi qiraah kita di sini Hafs an Asim yaitu Maliki Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Supaya kita tidak disesatkan, ini mudaratnya lebih besar, kita memakai yang Maliki Yaumiddin. Nah, sebelumnya ini ada tambahan penjelasan dari Syekh tentang tidur tadi. Kenapa sih Allah itu tidak butuh tidur? Apa sih sebabnya? Apa ilahnya? Apa sih yang aibnya apa kalau tidur? Kita sebutkan tadi kalau tidur tentu Allah akan tidak bisa mengatur alam semesta ini, langsung akan hancur semua. Pertama. Dan kedua, yang namanya tidur itu, kata Syekh, itu tanda dari orang yang kurang kehidupannya. Dia hidup tetapi kehidupan yang kurang, nakis, tidak kamil, tidak sempurna. Itu yang pertama. Apa dalilnya? Kenapa kok sampai menunjukkan ini adalah aib dari sifat kehidupan? Namanya hidup itu selalu hidup. Tapi kalau ada naumnya, ini seolah-olah menjadi sebuah kekurangan. Dalilnya adalah karena tidur itu adalah menjadi peristirahatan setelah kita capek. Dan kalau sudah tidur menjadi nasyat, segar kembali. Seolah-olah di sini ada juga sifat capek. Ada juga sifat nyampe dan butuh istirahat untuk memulai hidup yang penuh kekuatan, penuh nasyat. Dan beliau menjelaskan ketika manusia itu butuh tidur, maka Allah Azza wa Jalla karena hidupnya sempurna, maka tidak akan ngantuk dan tidak tidur. Dan ini juga karena sangat besar, sangat sempurna sifat qayyumiyatih, yaitu sifat berdiri sendirinya. Saking tidak butuh dengan makhluknya. Karena Allah ketika berdiri sendiri atas segala sesuatu, Allah Azza wa Jalla enggak butuh segala apapun. Ini menunjukkan Allah tidak akan tidur. Dan kalau tidur, lalu siapa yang akan mengurus makhluknya? Jadi yang pertama, karena tidur itu adalah sifat kekurangan, sifat aib untuk sifat al-hayyu. Jadi adalah al-hayyul qayyum, lalu lawannya la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Jadi sangat erat kaitannya. Al-hayyul qayyum seolah-olah ditafsirkan dengan kata la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Karena sifat al-hayyu wal qayyum ini sempurna, maka tidak butuh ngantuk dan tidur. Dan ketika kita mulai memahami ayat ini, kita bisa lebih khusyuk ketika membacanya. Apalagi ketika kita bisa merenungkannya dan merenungkan diri kita yang sangat fakir kepada Allah Azza wa Jalla, bisa-bisa kita menitikkan air mata. Saking kita fakirnya kepada Allah,
dan tapi kita merasa sombong, saking kita butuhnya kepada Allah tapi kita bla bla dan bla, merasa besar, dan selanjutnya saking Allah itu besar dan menguasainya, lalu kita masih merasa sombong, kita akan bisa tersentuh. Dan ketika kita bisa menitikkan air mata walaupun itu adalah satu, ini bisa ketika kita takut kepada Allah sendiri, menitikkan air mata walaupun setitik, yang dibasahi air mata itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Oleh sebab itu sangat penting sekali kita mempunyai amalan-amalan zahir. Ini amalan zahir, jenggot, cingkrang, sholat selalu di masjid, ini amalan-amalan zahir. Tetapi kita berusaha punya amalan-amalan khusus yang mungkin kita bisa merenung sedikit, sedetik, semenit, bisa kita menangis, tersentuh kepada Allah Azza wa Jalla paling tidak sekali sehari. Itu bisa membuat hati kita hidup. Kalau kita masih merasa gersang terus, hari ini gersang, besok juga masih gersang hati ini, perlu untuk sedih sedikit, punya kembali kepada Allah sedikit lagi. Ini adalah sumber kehidupannya. Kata para ulama, kalau bukan karena sholat malam maka saya tidak akan tahan hidup di dunia ini. Saking capeknya orang hidup di dunia ini, hiburannya cuma di sholat malam. Itu saking besar pengaruhnya kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lanjutkan firman Allah Azza wa Jalla, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala apa yang ada di bumi ini adalah miliknya Allah. Kita sebutkan tadi nama dari sifat ini yaitu Al-Malik. Sifat dari kata Al-Malik apa? Sifatnya, namanya Al-Malik. Sifatnya apa namanya? Al-Milkiyah. Al-Milkiyah. Kalau Al-Malik ini sifatnya Al-Mulkiyah. Beda barisnya aja, beda artinya. Al-Mulkiyah. Ini Al-Mulkiyah yang mempunyai kerajaan. Yang Al-Milkiyah yang kepemilikan. Hal indakal milkiyah, kamu punya kepemilikan? Naam, indi al-milkiyah lihadzal bait. Saya punya kepemilikan, saya punya surat-suratnya rumah ini. Ya, kalau manusia dia memiliki dengan surat-surat. Indakal mulkiyah, antum punya kekuasaan. Mulkiyah, kekuasaan, menjadi raja, menjadi pemimpin, ini al-mulkiyah. Nah, paham insyaallah beda Malik dengan Malik, beda milkiyah dengan mulkiyah. Nah, dijelaskan secara nahu, ini faedah bagi yang pernah belajar nahu. Lahu di sini namanya, tentu kita kenal dalam nahu itu ada dua jumlah, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah perlu mubtada dan khabar. Lalu di dalam kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, mana mubtada dan mana khabarnya? Kata beliau, lahu enggak mungkin jadi mubtada, maka lahu di sini khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Ma fis samawati wa ma fil ard, ini mubtada muakhar. Ma di sini karena dia isim maka dia jadi mubtada. Ma fis samawati wa ma fil ardi, apa artinya? Segala yang ada di bumi, langit dan bumi. Lalu apa faedahnya? Kenapa bilang lahu? Nah, dia yang memiliki. Ma fis samawati wa ma fil. Kalau kita bilang langit dan bumi ini milik Allah, tetapi kita bilang yang memiliki langit dan bumi ini adalah Allah. Kalau bahasa Indonesia mungkin secara bahasa Indonesia kita tidak akan merasakan perbedaan yang berarti ketika kita mengatakan Allah memiliki langit dan bumi, dan yang memiliki langit dan bumi ini adalah Allah. Mungkin tidak ada suatu pengaruh di dalam pemahaman kita, tapi bahasa Arab besar. Ketika kita mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ada faedah besar, yaitu al-hasr namanya. Ini menunjukkan cuma Allah yang memiliki. Kalau bahasa Indonesia ditambah kata cuma.
Cuma Allah yang memiliki langit dan bumi. Hanya Allah yang memiliki langit dan bumi. Ini terjemah yang lebih pas. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ketika khobarnya di muqaddam, artinya hanya Allah yang memiliki langit dan bumi. Ini tauhid apa? Asma dan sifat atau uluhiyah? Rububiyah. Bukan asma sifat, bukan uluhiyah, tetapi rububiyah. Ini namanya mengetes fokus. Nah, fadal, ngopi dulu. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Alhamdulillah kita paham Allah punya sifat kepemilikan, cuma Allah yang memiliki, cuma Allah yang berhak memiliki segala apa yang langit dan bumi ini. Tapi ada tafsiran lagi, contohnya syafaat juga. Allah mengatakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ini menunjukkan yang namanya syafaat itu juga milik Allah. Jangan sembarang minta syafaat kepada orang. Menjelaskan pada kita syafaat itu punya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang punya syafaat. Syafaat itu diminta dari Allah wahdahu. Cuma minta sama Allah. Gak boleh kita minta dari makhluk siapapun dia. Mau kakek, mau kiai, tuan guru, lebih tinggi lagi wali mereka bilang, atau nabi, atau malaikat, semua tidak memiliki syafaat. Ya Ustadz, bukankah anak yang menghafal Quran dia akan memberikan syafaat? Iya, dia akan memberikan syafaat, tetapi mintanya ke Allah. Tidak boleh minta langsung kepada wahai anakku, berilah aku syafaat nanti. Atau ya anakku, antum minta nanti anak meninggal duluan menghafal Quran, kasih aku syafaat. Kita minta kepada Allah syafaat. Ya Allah, berikanlah aku syafaat lewat anakku ini, karena anakku ini. Diminta itu hanya kepada Allah. Dan orang yang memberi syafaat harus punya sertifikat. Ini dua hal yang harus ada di dalam syafaat. Yang pertama, ini diminta kepada Allah. Yang kedua, izin dari Allah. Sertifikat, harus sertifikasi dulu. Ya Allah, ini ibuku mau minta syafaat. Diizinin tidak? Tidak bisa dia langsung, ya Allah, langsung bilang, ibu saya berikan nanti syafaat. Ya, orang yang memberi syafaat harus minta izin ke Allah dulu. Ini peraturan syafaat. Ini menunjukkan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali tanpa izin Allah? Ini bertanya, man istifham. Tapi ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban, tetapi pertanyaan yang menjatuhkan, yang tidak perlu jawaban. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah? Ini sudah mengatakan siapa yang bisa selain ana, kan gitu. Tanpa perlu jawaban. Kalau dijawab malah ini kurang ajar. Ada kok. Ini kurang ajar. Misalnya ada ustadz, ada yang bisa selain ana? Sudah tinggi nadanya ini ustadz. Halo, saya ustadz. Ini padahal nggak bisa, tetapi seolah-olah ingin menentang ustadznya. Ini tentunya sebuah kurang ajar. Apalagi kalau kita jawab seperti pertanyaan ini. Ini namanya pertanyaan ingkar. Pertanyaan untuk mengingkari bahwa memang tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Ini syarat yang besar sekali syafaat. Oleh sebab itu kita tidak boleh ya Rasulullah isfa' bina, ya Rasulullah, langsung minta kepada Rasulullah untuk syafaat, meminta kepada ibu kita syafaat, meminta kepada ustadz yang sudah meninggal syafaat. Kalau mungkin sekarang, ya ustadz syafaat, beri ana syafaat nanti insya Allah. Ya ana juga nggak tahu kata ustadznya, apa ana mati husnul khatimah apa su'ul khatimah. Tetapi kita berharap husnul khatimah, tetapi tidak ada yang jamin. Kemarin ada yang bertanya, Ustadz, ketika menjelaskan kacang lupa kulitnya itu,
Ini menyebabkan orang jadi kecewa, sedih dan gelisah, galau. Ketika kita berbuat baik kepada manusia, ternyata air susu dibalas air tuba. Kita baiki dia, ternyata membuat fitnah kita. Atau kata orang menyesatkan anak kita. Kita berbuat baik, dia misalnya menikahkan anak kita, lalu dia masuk Islam, ternyata tujuannya adalah membuat anak kita Kristen nanti. Ternyata anak kita jadi ikut Kristen, air susu dibalas air tuba. Ini akan kecewa. Apa solusi yang kita butuhkan kalau terjadi hal seperti ini? Semua hal yang kita bisa bantu kepada manusia, jangan niatkan untuk manusianya. Kalau masih niatkan supaya bisa dapat faedah dunia, betapa banyak kesedihan antum. Karena manusia tidak bisa dipercaya 100%. Berharap bisa, tetapi jangan sampai satu-satunya dia adalah harapan. Antum kasih hadiah 1 juta supaya diterima di kantor ini, tetapi betapa banyak orang yang kecewa. Cuma diambil uangnya, mau jadi RT, kasih uang 5.000 per lurah. Lalu ketika nggak dipilih, disuruh pindah makamnya, karena dia nyalon jadi caleg, katanya pilih saya kasih semen atau kasih sejadah di masjid. Nggak menang di kampung itu, masjidnya dicabut sejadahnya. Ini memang sudah beda tujuannya, karena dunia saja, sedekah karena dunia. Makanya kelihatan dia sedih tidak terpilih, makanya sedekah itu bukan karena Allah, ya diambil lagi sejadahnya. Nas'alullah assalam. Solusinya adalah dengan Allah. Percayakan, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla supaya tidak kecewa. Antum bantu seseorang, bantu kakak, bantu adik, serahkan semua ini karena Allah, ingin pahala dari Allah. Ustadz, dia tanya, boleh nggak saya bantu Ustadz fulan atau orang baik fulan? Kan Ustadz insya Allah lah Ustadz, kan gitu. Kalau seorang Ustadz insya Allah lah dia nanti masuk surga gitu kan. Supaya nanti kita diberikan syafaat. Bagaimana menurut antum? Kita bantu menuntut ilmu misalnya gini, supaya kita harapannya dia bantu kita. Ana bilang lebih bagusnya antum langsung kepada Allah, bantu dia, mengharap kepada Allah supaya Allah bantu ente. Kalau dia belum tentu dia juga masuk surga. Ente harapkan dia, ana sudah bantu antum, ternyata antum juga di neraka gitu kan. Tetapi kalau kita serahkan sama Allah, tidak ada masalah dia mau masuk neraka mau tidak, kita sudah ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Departemen Agama ya. Ikhlas beramal, kita sudah bersedekah dengan ikhlas, sudah urusan kita insyaallah di tangan Allah Azza wa Jalla. Itu solusi yang sangat besar supaya hati ini tidak selalu kecewa dengan orang-orang yang kita berbuat baik kepadanya. Ini memang banyak yang terjadi, apalagi zaman-zaman now gitu kan. Zaman-zaman now alhamdulillah kita kenal sunnah, perlu belajar lagi, kita belajar adab yang benar, membantu juga bukan sembarang membantu, bukan hanya ingin faedah-faedah dunia, tetapi karena ingin mengharapkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sudah jam berapa nih Pak Ada? Kita sampai jam 5 insyaallah ya. Kita usahakan habiskan pada pertemuan kali ini. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ini masih tauhid rububiyah. Masih berkaitan dengan tauhid. Kita harus meyakini ilmu Allah. Namanya apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Apa nama yang tepat untuk Allah? Asmaul Husna. Nama Al-Alim. Al-Alim. Namanya Al-Alim, yang maha mengetahui. Baru sifatnya Al-Ilmu. Sifatnya ilmu. Namanya Al-Alim, tapi sifatnya
berilmu, mengetahui. Dia yang maha mengetahui, sifatnya mengetahui. Dan ilmunya itu sifatnya bagaimana? Allah mengetahui segala sesuatu, tapi ada penjelasan, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui ilmunya Allah. Tidak ada satupun yang bisa mencapai ilmu Allah. Ada pengecualian, illa bima syaa. Di sini ada masalah penting dan disematkan kepada wali-wali kutub atau wali majdub atau wali apa namanya yang tersebar di Indonesia. Keyakinan yang beredar adalah jangan ngomong ente, jangan celah si wali fulan, dia bisa ketahui yang dia mendengar antum, dia punya apa istilahnya tentara, ini daun-daunan ini akan menyampaikan, udara yang dengar antum ini akan sampaikan ke sana. Atau kita bilang yang disebutkan, coba lihat tangan anak. Nah, bagaimana ini? Oh, ini garisnya seperti ini. Insya Allah ini jadi dokter. Ana dulu diramal ya. Semoga Allah mengampuni orang tua Ana. Dibawa ke tukang peramal. Coba lihatin anak saya ini bagaimana kesuksesannya nanti gitu. Ana dengar langsung. Masya Allah anak ini akan jadi sukses katanya. Tapi jauhkan dia dari sepeda motor. Masa-masa sekolah ini jangan sampai pegang sepeda motor katanya. Ditambah perkataan-perkataan seperti ini kan manusia itu sifatnya pengen tahu mayustakbal, masa depan itu sangat penasaran. Siapapun pasti akan penasaran. Anak saya ini mau jadi apa sih? Diramal. Ini kalau sudah sampai derajat ini syiriknya di rububiyah. Namanya ilmul ghaib itu hanya haknya Allah Azza wa Jalla. Di sini orang yang masih percaya ramalan-ramalan rusak tauhid rububiyah. Percaya kepada tukang ramal atau zodiak-zodiak, bulan-bulan, apakah zodiak kamu hari ini beruntung apa tidak? Klik atau ketik klik SSS kirim ke 808 ya. Ini peramal modern ya, peramal modern. Ini peramal-peramal yang ada di TV ini sangat menyesatkan, sangat menyesatkan. Nas'alullaha as-salamah. Dan hal ini sangat berpengaruh di kehidupan anak pribadi karena memang sangat capek lelah saya bicara dengan keluarga orang tua untuk meyakini bahwa ilmu gaib itu cuma Allah. Terakhir hidup kakek saya, semoga Allah mengampuni dia karena dia kiainya tarekat memang. Ana ketika pulang tuh selalu, dan dia sudah pikun saat itu, coba memahamkan, mengembalikan kayak gitu kan setelah dia sholat. Yang namanya gaib itu Allah saja yang bisa mengetahuinya. Ini coba baca, dia senang baca Quran, baca alimul ghaibi wasyahadah la ya'lamuha illallah, cuma Allah yang mengetahuinya. Iya ya katanya, iya ya cuma Allah yang mengetahui. Tapi karena orang pikun, setelah dia padahal sudah mengakui, lalu dia bilang, kamu ini nak, kamu ini pengganti wali. Kamu adalah harapan kita katanya. Loh kok ana yang diserang gitu. Ini jadi fitnah ana nih. Ana percaya nggak ini gitu kan. Ini fitnah buat kesempatan nih ana mengambil kesempatan ana dipuji-puji gitu kan. Mungkin ini fitnah. Baru aja ke antum antum mengakui, antum sadari, ternyata sudah mengakui lagi. Iya benar kok, nanti pada tahun ini akan ada perang katanya. Ya Allah, semua diramal akan jadi begini begitu. Ya Allah, nas'alullah as-salamah. Nah,
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ini hal yang sangat penting kita sebutkan di dalam masalah ilmu Allah. Jangan sampai kita masih berkeyakinan ada orang lain yang mengetahui gaib. Kalau Nabi ini masuk ke pengecualian yang disebutkan illa bima syaa. Nabi itu tidak mengetahui tetapi dikasih tahu. Bukan mengetahui dengan sendirinya. Nah, dengan sendiri langsung ketahui ada Dajjal, ada Mahdi, ada masa depan seperti ini, tidak, ada wahyu. Nah, kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Jin apa? Alimul ghaibi wasyahadah illa man irtada mir rasulin. Illa man irtada mir rasulin. Kecuali orang-orang yang dikecualikan dari para rasul. Illa man irtada min rasulin. Nah, di sini ana debat sama paman. Paman ana bilang illa man irtada min rasulin, paman. Cuma rasul yang dikasih wahyu, ilmu gaib. Setelah enggak ada rasul, enggak ada wahyu, terputus. Dia bilang sedikit belajar nahu, illa man irtada min rasulin. Sebagian rasul saja katanya. Sekarang kan ada juga orang yang dikasih tahu, di antaranya rasul dan sebagian juga yang lain, katanya begitu. Kita harus belajar paman, min itu kapan jadi tab'id, bermakna sebagian, kapan menjadi jins, gitu kan. Lalu diam, cuma masih tidak menerima. Semoga Allah membuka hati semuanya, karena paman ini di antara keluarga ana yang paling fair lah. Kalau debat tidak menunjukkan apa permusuhan lah gitu, tetapi tidak menerima. Cuma yang lain kalau ana tidak setuju sedikit langsung pergi. Nah, sudah surga kamu buat kamu saja gitu, langsung ngebut gitu kan. Di antara paman-paman, milik kamu surga sana katanya. Anak-anak antum sudah itu pemahaman antum katanya. Paman ente anak punya pemahaman sendiri. Ini paman anak yang mau jadi wali ceritanya. Ya udah antum jadi guru syariat aja, anak jadi wali kutub. La haula wala quwata illa billah. Itu malam anak, padahal itu malam anak nyampe gitu kan dari Jakarta, datang main, ngajak ngobrol-ngobrol, dia sih yang buka gitu kan. Ya anak bantah gitu kan. Kalau dia yang buka ya kita bantah. Nah, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, ini yang terakhir, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini semua masih sangat berketerkaitan. Dari sifat Allah tadi al-hayyul qayyum, sekarang wala ya'uduhu hifdhuhuma. Nah, wasi'a kursiyuhu. Nah, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Kursinya Allah itu menguasai langit dan bumi, lebih luas dari langit dan bumi. Ini kursinya Allah, belum arsy-nya. Lalu bagaimana Allah Azza wa Jalla lebih luas daripada kursi dan arsy-nya? Lalu ada orang mengatakan yang namanya kursi itu, yang duduk di situ pasti lebih kecil. Berarti Allah lebih kecil dong dari kursi. Inti pikiran ente, kata kita. Ini karena ente menyerupai Allah dengan makhluknya. Allah punya kursi, kursinya nggak seperti kursi ente. Arsy Allah bersemayam di situ tidak seperti orang tidur gitu kan, tidak seperti raja yang sedang duduk. Berarti arsy-nya lebih besar. Ini pemikiran akal kita yang sudah terbatas dengan makhluk saja. Perlu kita batasi diri kita, menyerah kalau kita tidak bisa memikirkannya. Nah, wasi'a di sini artinya ahato, menguasai, lebih luas. Di antaranya terjemah dari Ibnu Abbas, dan kita jelaskan memang yang paling tahu tentang agama adalah yang pertama sahabat Nabi, para sahabat dan tabi'in. Tafsir langsung dari Ibnu Abbas, innahu maudi'u qadamaillah azza wa jalla. Yang namanya kursi itu, ini menunjukkan sangat beda kursi Allah dengan kursi manusia. Kursi manusia tempat duduknya pantat. Tapi di sini Ibnu Abbas mengatakan innahu maudi'u qadamain, tempat kedua kaki Allah azza wa jalla.
Ini beda. Kursi tempat ditaruh kaki, sedangkan kursi kita tempat naruh pantat. Ini saja sudah sangat beda makna kursi versi kita dengan versi Allah Azza wa Jalla. Lalu Syekh menjelaskan, ini kursi ini dibanding aras lebih kecil, asgor bikasir, lebih kecil, jauh lebih kecil daripada aras. Oleh sebab itu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langit yang 7 dan bumi yang 7 dibanding kursi illa kahalqatin ulqiyat fi falatin. Itu kalau langit dan bumi dibanding kursi itu seperti cincin dilempar di gurun pasir. Cincin ini langit dan bumi, dan gurun pasir yang sangat luas itu adalah kursinya. Ini dibanding langit dan bumi. Lalu dan halqah ini sogiratun bayyiqah, ini sangat kecil cincin ini. Jangan kan cincin besar gitu kan, masih ada kelihatan ini sedikit sekali jatuh langsung hilang di pasir. Dan kalau terlempar ke pasir ini yang diibaratkan sebagai kursi, langsung hilang. Bagaimana kecilnya cincin ini, langsung hilang. Li'annaha laysat bisyai', karena sungguh dia ukurannya sangat kecil sekali. Dan aras itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibanding kursi seperti gurun pasir ini ala hadhil halqah. Seperti gurun pasir ini ala hadhil halqah. Kursi seperti cincin dan gurun pasir ini aras. Itu bandingnya. Langit bumi seperti cincin jatuh di gurun pasir. Gurun pasir yang sangat luas ini seperti kursi kalau dibanding aras. Hadis ini sahih, diriwayatkan dari Ibnu Hibban di sahihi dan disahihkan oleh Abu Nuaim di Al-Hilyah, dan ada juga di kitab Aqidah Ibnu Battah fi Al-Ibanah, dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Hadis ini sangat terkenal, ukuran antara langit dan bumi. Jangankan langit dan bumi, kalau kita orang motivator itu kalau memberikan motivator dulu ketika masih kuliah itu kita digambarkan bumi besar, lalu di zoom kecil kan, di zoom out, jadi sangat kecil. Kita jadinya hilang. Tadi di bumi kita ada di bumi, lalu di zoom out semakin hilang, lalu ternyata ada makhluk yang lebih besar, buminya jadi hilang kalau semakin di zoom out. Ini menunjukkan kita sangat kecil sekali. Jangan merasa sombong. Itu pesannya di dalam motivasi seperti ini. Dan di dalam hadis sudah ada sebelumnya. Kenapa kita tidak tahu? Karena memang kita kurang belajar Al-Quran dan Sunnah. Semua motivasi itu kalau kita kembalikan ke dalil-dalil, dan ini juga telah banyak sekali dicek sendiri sama Ustadz Dr. Ali Musri dulu, ikut motivasi setelah belajar agama, katanya ternyata semuanya ada di Al-Quran dan Sunnah. Motivasi kehidupan itu tidak perlu kita baca buku dari barat, tetapi kita benar-benar belajar Al-Quran dan hadis, kita akan selalu mendapatkan motivasi. Ketika kita semangat lagi belajar ilmu, semangat lagi melanjutkan kehidupan, semangat lagi mencari nafkah buat anak dan istri, ini adalah motivasi. Kalau kita semakin putus asa, tidak mau hidup lagi, ini kurang motivasi dalam hidupnya. Nah, selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya'uduhu diterjemahkan atau ditafsirkan dalam bahasa Arab la yuthqiluhu, tidak memberatkan Allah. Allah menjaga langit dan bumi ini, tapi Allah tidak merasa berat. Tidak memberatkan Allah, menjaga Allah, penjagaan Allah dengan langit dan bumi ini tidak akan memberatkan Allah. Dan sifatnya, nama dan sifatnya wahwal ali. Allah itu ali, yang maha tinggi secara sifat dan zatnya. Ini sangat penting sekali. Orang Asy'ari cuma menerjemahkan tinggi sifatnya. Allah itu maha tinggi sifatnya. Zatnya di mana? Di mana-mana. Zatnya di mana? Di mana-mana. Enggak mau bilang Allah
di atas. Kita bilang Allah itu sifatnya tinggi di atas sifat makhluk, akhlak yang apa? Sifat-sifat yang sangat tinggi, yang mulia, tetapi zatnya juga di atas. Zatnya juga di atas. Al-Azim, yang memiliki semua azamah, keagungan dan kekuatan. Dan ayat ini sebagai penutup, kata beliau, dinamakan ayat kursi, dan dia adalah ayat yang paling agung. Syekh menyebutkan fadilah ayat ini di akhir penjelasan ayat ini, disebutkan ayat kursi, ayat teragung di dalam surat Al-Quran, dan dia kalau dibaca oleh orang, katanya dalam satu malam, maka dia akan selalu dijaga dan setan tidak akan mendekatinya. Setan tidak akan mendekatinya. Ini jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa ada orang masih kesurupan padahal baca ayat kursi? Pertanyaannya di hatinya. Terkadang ada yang cuma lapasnya saja. Jangan merasa, oh sudah baca ayat kursi. Mungkin tidak hadir hatinya di dalam membaca ayat kursi. Sudah baca ayat kursi ternyata masih ketindihan. Saya sudah baca berapa kali tetap aja ketindihan gitu kan. Kalau orang ketindihan malah marah. Padahal dia yang belum menghadirkan hati di dalam membaca surat kursi ini. Terkadang kita mengerjakan amalan itu yang disalahkan, padahal kita yang tidak pas di dalam mengamalkannya. Tidak pas di dalam mengamalkannya. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita kabarkan nanti apakah sultanahu